Nggak mungkin terjadi perdamaian tanpa ada proses luar biasa, saudaraku. Saya katakan harga daripada perdamaian, nilai dari perdamaian, satu pengorbanan habis-habisan. Haleluya, saudaraku. Dua, berani melayani sampai kepada mati tersalib. Tidak ada perbantahan, saudaraku, sehingga yang lama semua lenyap, yang baru datang. Dan kepada yang baru nanti akan menuju Yerusalem baru, persekutuan yang paling baru, paling indah, saudaraku. Jangan katanya berdamai tapi nggak bersatu. Ini nggak ada sasaran. Kalau kita diperdamaikan oleh darah Yesus, kemana kita? Ke Yerusalem baru. Ada sasarannya, saudara-saudaraku. Makanya aku sudah berdamai, tapi selalu gak mau sama-sama, gak mau satu tujuan, gak akur, saudaraku, gak rasa enak. Nah, itu bukan perdamaian yang utuh, saudaraku. Itu perdamaian PBB. Apa itu? Persatuan bangsa-bangsa. Hanya berhenti perang, tapi namanya benar-benar masih mengharapkan hancurlah dia, hancurlah dia. Kalau begitu di rumah tangga, saudaraku, wah repotlah itu. Jadi kalau kita ini, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhanlah yang mengikat kita sehingga kita masih bertahan saat ini. Semoga saudara-saudaraku, ikatan kasih Tuhan ini sampai benar-benar kepada apa yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini, yaitu mulai diselamatkan sampai nanti semuanya kita tidak hanya di dunia ini saja, tapi berada di Yerusalem baru, bertahan sampai ke situ, saudaraku. Itu sebabnya kalau saya juga pikir-pikir perjalanan kita udah kayak Israel dulu ini, dari Becia, dari apa dulu, Becia lenteng ke Alop, Bekasi, Ambara ke sini. Ini saudaraku, tapi ya puji Tuhan. Saudara tidak melihat karena saya baik, enggak ada, saya mana ada baik, saudaraku. Tapi saudara diikat kasih Tuhan. Inilah saya juga bersyukur, saudara-saudaraku, ya. Tapi jangan sampai di sini, harus sampai ke Yerusalem baru. Ini masih ujian ini, saudaraku ini. Jadi kita ini persis bangsa Israel. Kadang kayak letter V, udah di sini tinggal begini, tapi masih begini lagi, begini, nah ini, begitu saudaraku, ya. Tapi itulah perjalanan ini. Namun apapun itu semua, kita harus sampai dalam sasaran, dalam tujuan, dan kita harus jadi pemenang. Memang dalam perjalanan ini, saudaraku, tidak ada yang begitu lurus terus. Itu sebabnya sabar dan setia. Tuhan tolong kita. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion,
Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah misi Tuhan yang sangat nyata dalam mulai kelahiran Yesus ke dunia. Memberitakan damai kepada semua yang mau menerimanya. Saya yakin kita ini semua sudah menerima itu. Itu sebabnya kita masih bertahan sekarang. Hanya sejauh mana itu masih ada ukuran kita masing-masing. Ini saudara-saudaraku. Sudah ada damai, ini satu contoh. Tapi kadang masih muda tersinggung, masih muda marah, ya, masih muda hati nggak enak. Nah, jadi berarti kan kedalamannya belum sama, saudaraku. Tapi kalau Yesus ya, mulai dari dia menjadi manusia, dilahirkan di kandang di Bethlehem, langsung sudah dikatakan damai bagi semua dunia ini. Saya pikir kita mau baca dulu ini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Ini mulai dari kelahiran Yesus. Lukas 2 mulai 13, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kelahiran Yesus itu sudah dibarengi dengan damai sejahtera di bumi. Saudaraku, sangat indah kalau ini boleh terjadi. Di mana kita berada, orang-orang langsung berhenti. Kalau yang berselisih berhenti, kalau yang berantem langsung berhenti, diam, ya. Enak, saudaraku. Saya pikir kita masih mengarah ke sana. Semoga lebih tajam lagi. Kalau Yesus memang dia sudah Raja Damai, ya, Juru Selamat. Ini saudaraku, dia lahir saja damai di bumi. Jadi di mana kita hadir harus bawa damai, saudaraku. Jangan malah menyulut si anu jadi renggang sini. Jangan, saudaraku. Ya. Jadi harus di mana kita berada ada suasana damai, saudaraku. Indah sekali. Jadi orang berarti ini sudah hidup itu udah benar-benar, saudaraku, udah praktek.
Jangan. Sudah datang yang berantem. Udah damai lah kita dulu. Mungkin nanti diulangi lagi berantem. Tapi saat dia lewat, damai dulu. Tapi kalau Yesus, dia inginnya kita damai selamanya. Ini saudara-saudaraku. Ya, jadi kemanapun kita boleh berada, di situ kita membawa damai. Jadi sama dengan begini. Kalau api di mana dia ada pasti rasa panas. Ini kalau ada AC ini kurang dingin apa enggak nih? Ini masih bisa didingin. Kita kan jadi adem. Ini namanya AC, ya kan? Jadi kita ini harus lebih dari AC. Orang begitu apa yang panas-panas jadi adem semuanya. Haleluya, saudaraku. Sudah datang ibu itu, sudah datang bapak itu. Berdamailah kita, jangan berantem lagi. Hebatnya saudaraku. Ya, Yesus juru damai ini. Saya lihat di situ saudaraku, luar biasa. Dan semua kita ini ada damai sekarang hanya karena ada Yesus. Kalau enggak ada Yesus saudaraku, Taurat yang ada, dia mata ganti mata. Apa dia? Ayo kita bunyi. Apalagi kalau sudah marga-marga, kita marga ini masa mau dilecehin. Ayo kumpul semua. Berapa di sisi itu yang bisa berantem? Ayo kita serang. Saudara-saudaraku, ya. Tapi kalau Yesus itu benar-benar dimanapun dia mengalir damai. Ibarat sungai, saudaraku. Kalau kita bikin namanya sungai perdamaian. Dia mengalir dari mana? Hilir sampai ke mudinya. Terus di mana dia ada berdamai. Ini saudara-saudaraku. Kiranya itu boleh semakin terjadi bagi kita. Tapi itu nggak mungkin bisa terjadi sebelum pribadi kita sendiri belum berdamai. Malah nanti kita datang kalau kita belum berdamai. Tambah lagi kacau. Tadi cuma 2, sekarang jadi 3. Karena dia bilang apa? Allah, lihat aja dirimu berantem lagi. Tadi cuma 2, tambah 1 lagi. Kau aja juga berantem aja. Kemarin aja masih kamu sama siapa? Inilah kamu nggak cocok lagi. Inilah. Tambah lagi saudaraku. Ini bukan bawa damai. Makanya saudaraku, kita akan belajar dari hal hidup Yesus ini. Dia memberitakan damai, dan dia di mana dia ada, di situ terjadi damai sejahtera. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Natalan sudah banyak saudaraku ya. Kita aja, saya kalau ingat, kita mulai di Jalan Hankam, masih ada saudara-saudara kita ini yang dari Jalan Hankam. Iya. Ini bapak putar-putar ini sama ibu Guru Manik ini. Itu mulai dari situ tuh. Dia tahu ceritanya ini semua ini. Tapi kita semua supaya mengalami berkat anugerah Tuhan. Kalaupun sempat, tak bagaimanapun pokoknya damai sejahtera. Yesus Kristus membawa damai sejahtera. Kita juga harus sampai ke situ. Bergumul sampai menang. Seperti siapa? Yakub bergumul untuk berdamai dengan Esau. Itu namanya orang yang berohani itu selalu kepada perdamaian. Ini saudaraku. Tapi itulah hebatnya. Esau yang sudah begitu mendidih kemarahannya. Kalau melihat Yakub dengan caranya, ada caranya dia bagi dulu pasukannya. Pertama bersama dengan hadiah-hadiah, baru sebagian keluarganya, baru rombongan yang kedua. Ini caranya itu saudara-saudaraku, ya kan? Jadi orang yang suka damai itu
Nggak langsung bisa terjadi begitu. Makanya kalau Yesus juga juru damai, mulai dia mau datang ke dunia, satu, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tidak mempertahankan. Kedua, di dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani, tapi untuk, coba kalau begitu kita ini semua, ya, kalau ada suaminya lagi marah-marah, bang, ku ambilin kopi ya, panas, udah ku ambilin es, dingin, ya udah panas dingin campur ya, pas, haleluya. Ini contoh saja, saudara-saudaraku, ya kan? Jadi ada pelayanan kan, bang, ku ambilin minum. Ini suami juga kalau apa begitu, ya boleh juga. Ya, panggil apa dia? Panggil deh atau apalah ya. Kalau aku sama opung, panggil opung. Karena kami sudah giginya udah pada rontok. Iya, jadi gitu saudara-saudara. Ya, harus sampai ini, proses ini ada. Nggak mungkin terjadi perdamaian tanpa ada proses luar biasa, saudaraku. Saya katakan harga daripada perdamaian, nilai dari perdamaian, satu pengorbanan habis-habisan. Haleluya, saudaraku. Dua, berani melayani sampai kepada mati tersalib. Tidak ada perpantahan, saudaraku, sehingga yang lama semua lenyap, yang baru datang. Dan kepada yang baru nanti akan menuju Yerusalem baru, persekutuan yang paling baru, paling indah, saudaraku. Jangan katanya berdamai tapi nggak bersatu. Ini nggak ada sasaran. Kalau kita diperdamaikan oleh darah Yesus, kemana kita? Ke Yerusalem baru. Ada sasarannya, saudara-saudaraku. Makanya aku sudah berdamai, tapi selalu gak mau sama-sama, gak mau satu tujuan, gak akur, saudaraku, gak rasa enak. Nah, itu bukan perdamaian yang utuh, saudaraku. Itu perdamaian PBB. Apa itu? Persatuan bangsa-bangsa. Hanya berhenti perang, tapi namanya benar-benar masih mengharapkan hancurlah dia, hancurlah dia. Kalau begitu di rumah tangga, saudaraku, wah repotlah itu. Jadi kalau kita ini, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini harus terjadi, persekutuan yang baru, keindahan yang baru. Makanya benar-benar kita dipersekutukan oleh darah Yesus sampai ke surga. Bapa tidak melihat lagi yang lama. Kita sudah pernah melihat kasih seorang bapa, ya, di dalam Lukas pasal 15. Tapi ada juga kasih seorang saudara sekandung. Iya, saudara sekandung itu, saudaraku, nggak mau berdamai, nggak mau menyatu. Jangan sampai itu lagi ketinggalan dalam kita. Kalau berdamai yang menyatu, apalagi sampai ke Yerusalem baru. Ini persatuan, saudaraku, perdamaian utuh. Nah, jadi kalau persatuan, perdamaian PBB, paling cuma gencatan senjata. Tahu gencatan senjata, berhenti saja tembak menembak, rudal-rudalnya diberhentiin, itu saja. Tapi kalau rumah tangga nggak boleh hanya begitu. Itu belum cukup. Itu baru sedikit. Harus ada kasih sayang, saudaraku, ya. Harus ada kesehatan. Harus ada keindahan.
harus merasa disayang, saudara-saudara. Ya, nah ini sudah berdamai, kita nggak pakai tembak menembak lagi. Tapi kalau datang disapa pun enggak. Ini namanya nggak benar, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya ya perdamaian kita harus sampai mempersekutukan. Di dalam Kolose saya akan baca bagi kita. Saya senang karena ini adalah visi misi daripada Yesus Kristus. Mulai 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Saya bilang Yesus karena ini mengenai Yesus. Dan oleh Yesus ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang sangat tidak bisa diterima oleh banyak manusia. Kedatangan Yesus itu ke bumi ini mempersatukan manusia dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan secara utuh, tidak bisa saudaraku bersekutu. Allah yang Maha Kudus itu nggak bisa ketemu dengan dosa dan orang yang berdosa. Ya, jadi tidak akan terjadi perdamaian. Makanya Yesus datang memperdamaikan. Yang lahir di kandang di Betlehem itu, dia meninggalkan kealahannya. Inilah. Sehingga dengan itulah dia boleh menyelesaikan dosa, menerima dosa manusia itu. Dipikul di Juljuta. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24. Boleh dulu baca, tolong. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Iya, jadi dosa kita dipikul. Kalau dalam kealahan itu tidak bisa campur dengan dosa, tidak bisa, nggak bisa menjadi juru selamat, nggak bisa terima itu dosa manusia, nggak bisa. Makanya Filipi 2 itu ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya. Ini harus, kalau tidak saudaraku, Tuhan dalam kemuliaannya itu nggak mampu kita. Dan tidak ada persekutuan. Makanya Yesus walaupun hanya di dalam penglihatan daripada Yohanes di Pulau Patmos, kalau sudah melihat Yesus di dalam kemuliaannya, dia langsung apa? Jatuh seperti mati. Tak mampu saudaraku. Ya, itu saudaraku. Padahal Yohanes itu murid yang dikasih. Murid yang paling dekat dengan Yesus. Murid yang pernah bersandar di dada Yesus. Tapi dia nggak sanggup, saudaraku. Jadi memang kalau orang yang mau melecehkan kita, terlebih penebusan itu, sembarang ngomong, masa Tuhan kalian mati? Masa Tuhan kalian manusia? Ini saudaraku. Ya kalau enggak manusia enggak bisa jadi juru selamat. Enggak bisa menanggung dosa.
Tidak bisa untuk ya datang ke dunia mengalahkan iblis. Dan tidak akan bisa menjadi teladan kemanusiaan bagi kita. Karena Yesus datang ke dunia ini, satu, mengalahkan iblis, dua, untuk menyelesaikan dosa, ketiga, memberi teladan bagi kita bagaimana manusia yang sesungguhnya, sehingga nanti dalam pergumulan kita, kalau Yesus datang, kita akan sama dengan dia. Harus ke situ, saudaraku. Baru yang terakhir, dia mengambil kunci maut. Jadi maut itu nggak boleh asal-asalan kepada anak Tuhan yang sudah menang. Kita dipelihara apapun yang terjadi. Jadi jangan khawatir lagi. Banyak orang sekarang asal antikris takut, asal 666 takut. Saya bilang kalau kita sudah di dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang ditakuti? Kalau Allah bersama kita, siapa yang lawan kita? Apa yang membahayakan kita? Enggak ada, saudaraku. Makanya yang kita usahakan bagaimana benar kepada Tuhan, bagaimana menyatu dengan Tuhan. Ini yang kita pergumulkan. Nah ini orang bingung. Jangan pakai sabun kamai, sabunnya antikris, ada apanya, mereknya 666. Itu yang dipergumulkan. Saudara-saudaraku, bukan begitu. Makanya kalau saya katakan, kalau semua dunia ini sudah takut dengan itu, kasihlah ke saya, biar saya sabunan sampai seumur hidup. Ada sabun saya nggak bayar, karena semua udah takut. Aku mau tampung semuanya. Kalau hatiku sudah bersih di bas saudara Yesus, itu nggak ada apa-apanya. Ya, saudara-saudaraku, ya. Jadi kita bukan di situ, saudara-saudaraku. Ada lagi orang, 666, itu semua yang ini. Padahal yang kita harus perhatikan, Yesus datang, sudahkah kita berdamai dengan Allah? Ini yang harus kita perhatikan. Apa perdamaian kita dengan Allah? Yang lama sudah berlalu, kita berserah sampai kita sudah baru. Dalam keadaan yang baru, kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ini pergumulan pelajaran kita. Kalau Yesus datang, kita akan sama dengan dia. Ini saudara-saudaraku, bukan ditakuti sabun kamai. Ada lagi dulu kiwi, karena mereknya 99, kalau dibalik ke 666. Ya, kalau orang takut, ya udah antar aja ke saya semuanya. Kupakai semuanya. Nggak ada pengaruhnya antikristus. Saudara-saudaraku, itu sebabnya ya, harga daripada perdamaian itu, Yesus harus meninggalkan keberadaannya di sorga. Jadi mengosongkan diri. Dan di dalam keadaan mengosongkan diri, melayani sampai kepada mati. Dan di dalam matinya itu tidak ada perlawanan sedikit pun. Kalau kita boleh memandang itu dan kita mengarah ke situ, aman, saudaraku, damai ya. Gak ada yang mau berantem. Karena apa? Tadi malam kita baca dalam Yesaya pasal 53. Pokoknya di dalam Yesus itu gak ada lagi arah kepada perlawanan. Semuanya kepada damai. Inilah hidup Yesus. Jadi dengan memandang itu, biar kita semua semakin masuk dalam pergumulan yang sesungguhnya. Yesaya 53 itu mulai ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh
di hadapan Tuhan. Jadi mulai dari kecil dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Ini kalau Yesus sudah mengosongkan dirinya, inilah yang terjadi. Semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita juga mendengarkan firman dengan pengaruhnya yang berkhotbah, tapi dengarlah kuasa Roh Kudus dengan apa yang disampaikan. Haleluya. Ya, karena ada kadang-kala saudaraku, kita di sanalah kebaktian, tampan pendetanya, guanteng lagi. Jangan saudara-saudaraku, kalau itu memang berkat Tuhan ya sudah. Tapi kalau gara-gara begitu baru mau dengar khotbah, mau ke gereja, wah itu masih yang lama saudaraku, belum ada yang baru, ya kan? Tapi ada juga yang begitu saudaraku, ya. Tapi bukan di sini. Nah, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi saudaraku, kita harus terarah kepada firman. Itu sebabnya sewaktu Yohanes ini di dalam Yesaya 40 ini, dia tidak menampakkan dirinya, tapi apa yang terjadi? Dia berkata, suara yang berseru-seru di padang belantara. Hai, suara, saudara-saudaraku. Ya, jadi itu yang kita harus perhatikan. Jadi biar Roh Kudus yang jamah hidup kita. Biar firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Karena Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Jadi firman Tuhan yang membuat kita damai. Firman Tuhan yang membuat kita aman. Firman Tuhan yang mencipta kita sampai nanti di Yerusalem baru. Itu sebabnya buka telinga dengan baik, dengarlah. Dalam kitab Wahyu, berkat yang terakhir adalah pendengaran. 7, sidang jemaat, barang siapa yang mendengar, ya awal dan melakukan, mereka lah yang keberkatan. Jadi kita ini usahakan setiap ibadah mendengar. Haleluya saudaraku. Kalau dilihat nanti kita pakai apa, kita ini kelihatan mana yang ngantuk, mana yang sungguh-sungguh, mana yang ngobrol, kelihatan semuanya. Makanya jangan ngobrol. Jadi kalau aku saudaraku ini begini ke belakang, tapi nggak ada yang tahu. Tahu saya gini, udah kelihatannya ke depan-depan. Bukan, saya sudah sorot ke belakang. Itu kalau saya belajar ya pun sorot ke belakang. Biar juga dengar kok begini. Kalau pas utangmu 1 juta, jangan sampai begitu. Kasihan nanti. Dibilangi apa aja? Karena dia nggak mampu lagi menolak. Yang bisa udah nurut saja. Jangan saudaraku, kita nurut kepada firman-Nya, bukan kepada yang tidak baik, saudara-saudaraku. Biar semua kita diberkati oleh Tuhan. Jadi dari pendengaran. Itu sebabnya Yesus itu saudaraku, ya harus suara yang sangat kita perhatikan. Biarpun dia tidak tampan, tapi bagi kita, dia ya harus yang nomor 1. Di sini disebutkan sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia
dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sekarang di dalam Natal kita, Yesus yang memberitakan damai persekutuan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama, itu harus nomor satu. Supaya kita nanti sampai ke Yerusalem baru. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Nah, saudara-saudaraku, Yesus mau datang sampai kepada merendahkan dirinya. Dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani adalah supaya semua kita boleh mengalami penebusan. Boleh sampai kepada hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kalau kita sudah lama mengikut Tuhan, harus tindakan perdamaian itu ada pada kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, kerinduan seorang kepada Yesus itu, saudaraku, untuk boleh menyatu dengan Yesus. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ini ada di situ perikopnya saudara kita Sakeus. Ini saudara ya. Tahu siapa itu Sakeus? Seorang pemungut cukai. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya. Kalau sekolah minggu langsung tahu dia. Oh, Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Nah, iya begitu saudaraku. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini saudaraku, jadi nomor satu. Walaupun saya bercanda-canda itu artinya, kamu nomor satu. Kamu nomor dua. Tapi semoga itu juga menggairahkan. Haleluya. Supaya kita maju. Karena nomor satu itu saudaraku prioritas. Ya. Sakeus harus mendahului supaya bisa ketemu Yesus. Haleluya. Itu kerinduan saudaraku. Jadi kita juga harus begitu. Orang-orang mau sembuh di kolam Bethesda, nomor berapa yang bisa sembuh? Hanya nomor satu. Nah, jadi jangan suka terlambat ya. Amin saudaraku. Ya, sifat terlambat tak boleh. Terlambat sekolah jangan. Sekolah ini. Iya, terlambat kerja tak boleh. Makanya udah dibikin sama pemerintah. Apa tuh namanya? Di-tag gini ya, supaya nggak bisa pinggir yang kanan apa yang kiri? Ya itu yang mana aja. Ada bukan dinongolin. Oh, nggak boleh main. Lah, apalagi nanti ke surga saudaraku. Haleluya. Jangan dunia ini yang pertama kita urusin. Ya, ini Sakeus ini udah dia nggak peduli lagi tuh. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, ya ini, jadi seolah-olah pohon ara itu buahnya sekarang orang. Untung aja dia tidak besar ya, orang pendek.
Jadi pohon aranya nggak ini, nggak jatuh lah, ya kan, nggak patah. Dia segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini saudaraku supaya tidak jadi membuat orang lain prasangka yang buruk, praduga yang tidak baik. Zakheus harus langsung berkata apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberi kepada orang miskin. Jadi saudaraku supaya nilai perdamaian itu, kita itu tidak melihat perkara dunia ini besar, saudaraku. Ada orang pelit, bertahun-tahun pun pelit. Nah, makanya berbahagialah orang yang tidak pelit kepada Tuhan. Seperti siapa? Zakheus. Karena apa? Berkat kita ukurannya sesuai dengan apa yang kita beri. Lukas 6 ayat 36 apa 39? Lukas 6 ayat 38. Ayo aku tolonglah. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kira-kira firman Tuhan ini benar apa enggak? Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, kalau gitu kita jangan pelit-pelit ya. Biar diberkati Tuhan ya. Iya, saudara-saudaraku. Makanya Yesus semua keberadaannya dengan Allah langsung tinggalkan semua. Dia datang ke dunia ini bukan dia, tadi kemiskinannya itu luar biasa. Rupa pun enggak, apa pun enggak. Nah, dia lakukan itu padahal raja segala raja. Tapi nanti pada waktunya, ini enggak tanggung-tanggung. Segala lutut bertelut, semua lidah mengaku pada waktunya. Baik bertelut yang menyembah dia dengan benar, bertelut. Baik yang bertelut yang harus mengakui Tuhan. Itu harus, saudaraku. Itu diawali dengan memberikan hidupnya sepenuh. Sampai kealahannya itu tidak menganggap kesetaraannya. Ya. Makanya kadang-kadang saudaraku hanya perkara parkir aja susah. Nah, lu kasihlah itu 10.000, kenapa sih? Dilihatin, wah ini ke PSI. Kalau PSI gede-gede, wah hebat saudaraku. Itu termasuk kesaksian, haleluya. Tapi kalau nggak mau ayo bertengkar lagi, aduh, nanti kita di resolusi nggak boleh lagi. Jangan. Tapi nggak ada yang begitu, pasti saya yakin. Haleluya. Tuhan sanggup memberkati dengan luar biasa. Ini saudara-saudaraku, harga daripada perdamaian itu, ya. Jadi
Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Ini saudaraku, harus ini. Jadi kalau sudah mau hidup benar itu, utang-utang juga harus diperhatikan loh. Benar. Karena benar-benar di situ Yesus mau selesaikan semuanya. Harus ada di dalam kita. Masalah kita nggak mampu itu nomor 2, tapi dalam hati kita harus ada ingin semua bebas. Harus ada, saudara-saudaraku. Ya. Sehingga dia, kalau dia katakan orang yang kuperas kukembalikan 4 kali 5, berarti dia hukum dirinya 3 kali. Yang sekali itu pengembalian, yang 3 kali hukum diri sendiri. Hebat, saudaraku. Ya, itu kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham itu, wah, nanti di Yerusalem baru, yang 12 suku bangsa Israel, itu anak langsung dari suku 12 Israel. Ada lagi yang di dalam Yesus, itu disebut juga anaknya Abraham. Ini saudaraku. Jadi Israel secara suku, kita Israel secara rohani karena iman. Karena iman. Karena itu di dalam Galatia 4. 3 ayat 29-nya. Cobalah baca. Baca cepat. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iya, saudara-saudaraku. Jadi, kalau kita perhatikan, biarpun di sini, Zakheus ini, ya, sudah menghukum dirinya sendiri. Ya. Bahkan dia sudah menunjukkan melebihi dari cara kebenaran dunia. Setengah dari hartanya dikasih, ya kan? Dan kalau dia merasa mengakalin orang, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi ini bukan kebenaran hukum lagi, saudaraku. Kalau dalam hukum Taurat saja, mata ganti mata, sudah. Gigi ganti gigi, ya, udah. Jadi kalau kuambil 100, kubalikin 100. Itu hukum Taurat. Tapi kalau dia melebihi, saudaraku, itu sebabnya tidak lagi kebenaran umum. Itu sudah mengacu kepada kebenaran Yesus yang tidak mempertahankan apa saja pun. Tuhan tolong kita. Haleluya. Kalau ini sudah sifat kita di rumah tangga, berjemaat, kemanapun, jangan takut, jangan khawatir. Oh, kalau begitu rugi dong aku. Iya, namanya kalau mau mancing aja harus beli umpan. Masa nggak beli cuma talinya aja sama pancingnya? Ya 5 tahun nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya udahlah, mancingnya beli lagi apanya. Nanti apalagi ya biar mahal dibeliin, biar langsung ikannya langsung cium. Wow, dapat, berhasil. Ini saudara-saudaraku kan, orang bilang apa? Strike. Enak saudara-saudaraku. Ya, jadi sudah melebihi dari
hukum, sampai pun hukum Taurat. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan kita merasa, oh aku sudah benar. Iya, benar pun. Tapi kalau kebenaran manusia enggak berdamai. Enggak berdamai. Kebenaran Taurat saja tidak berdamai. Itu sebabnya di dalam Yesaya itu, kita sudah baca tadi malam. Kita akan lihat lagi. Bahwa kebenaran daripada manusia itu, kalau dulu bahasa Batak seperti Abid Nametep. Tahu Abid Nametep? Nah, jadi kalau kain itu kain yang sudah lapuk. Nggak bisa nahan apapun. Mau bungkus duit, wow, duitnya aja udah jatuh semua. Apalagi mau bungkus berlian sama emas, waduh, habislah. Jadi inilah kebenaran manusia. Itu sebabnya aku benar, dia salah, jangan begitu lagi. Tahun 2023 kita tinggalkan semua adalah hidup persekutuan yang sangat baik. Iya, Yesaya 64 ayat 6. Baca. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Iya, jadi kebenaran manusia itu kesalehan. Itu sudah di atas kebenaran. Kesalehan itu kesalehan sekalipun seperti kain yang kotor. Dalam bahasa Bataknya itu songo nabi nametep. Gitu ya? Iya. Metep itu retes. Retes itu apa? Enggak ada kekuatan. Iya, itulah. Makanya kalau orang mempertahankan kebenaran berantem terus. Nggak ada damai. Jadi apapun kebenaran kita, biar kita lihat kebenaran Tuhan. Haleluya. Karena kalau kebenaran Tuhan dihina, diolok, ditampar, diludahi, diapain pun, diam aja nggak melawan. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan mempertahankan kebenaran. Berarti yang lama sudah berlalu, tidak mengikut kita lagi, sudah dibereskan semua. Sampai kepada apapun itu. Ya, diselesaikan. Baru ke depan bersekutu dengan Tuhan. Sampai Yerusalem baru. Kalau Allah yang bersama kita, nggak ada yang lawan kita. Aman, saudaraku. Menang. Sekarang ini banyak juga YouTuber pura-pura nakut-nakutin orang. Tahun segini, tahun ini, tahun ini, kesulitan ini. Jangan takut. Segala sesuatu itu pasti akan berlalu. Kalau Tuhan bersama kita, Tuhan yang menjaga kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.